Tetapi kalau ini yang jelas seorang anak yang tidak ada tujuan apapun, kecuali keinginannya dia membuat sesuatu, tetapi apa yang dibuat itulah membahayakan, ini akan kita dapati di sekitar kita sendiri, dan suatu saat akan terjadi di tempat lain kalau kita tidak mampu mendeteksi dari lingkungan anak kita yang sekitar kita sendiri. Itu yang saya katakan bisa bahaya. Tadi saya menyinggung satu contoh bahwa apa yang terjadi di Jakarta baru-baru ini, yaitu terjadinya ledakan di SMA 72 Jakarta, ternyata dari hasil penyelidikan menunjukkan bahwa tidak terkait jaringan teroris. Oleh karena ini menjadi kewajiban kita bersama bahwa suatu peristiwa terjadi di satu tempat yang merugikan banyak orang, dalam ini adalah para pelajar yang ada di tempat itu, ya, ternyata berada di sekeliling kita sendiri, berada di sekeliling para pelajar itu sendiri, berada di lingkungan kita sendiri ini. Nah, oleh karena itu yang paling tahu adalah kita-kita yang berada dalam lingkungan itu. Jadi ini juga peristiwa ini menjadi satu contoh bahwa peran dari kita semua sebagai warga masyarakat harus kembali diaktifkan, diingatkan untuk dapat paling tidak mendeteksi kemungkinan bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, terutama di sekeliling kita sendiri, kita sudah harus mewaspadai, ya. Adanya kemungkinan juga bisa membahayakan bagi lingkungan kita sendiri. Anak yang berbuat itu sebagai contoh tadi di SMA 72, dia sendiri menjadi korban. Dan juga yang lain-lain. Jadi itulah pentingnya bahwa kita semua terpanggil untuk mengambil peran. Bagaimana kita juga menjaga lingkungan masing-masing, di mana katakanlah bukan suatu kejahatan, tapi suatu peristiwa seperti bom meledak itu. Karena kalau bicara unsur kejahatan, ada unsur kesengajaan, keinginan menghancurkan, mengambil hak dari orang lain. Tetapi ini enggak, menjadi bencana, suatu peristiwa. Dan juga merugikan dirinya sendiri yang berbuat itu. Nah, itulah yang semuanya tentu kita semua ingin berbuat untuk kebaikan kita bersama. Itu salah satu tujuan dari keberadaan Lembaga Kejahatan Indonesia. Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, atau kita kenal dengan istilah LCKI. Pak, tadi disampaikan adalah anak lebih berbahaya dibanding terorisme ya Pak ya? Karena teroris ini bisa dideradikalisasi. Nah, kalau anak ini pencegahannya seperti apa kalau dari LCKI sendiri Pak? Ya, itu saya sampaikan. Kalau kalau yang melakukan bom itu adalah jaringan terorisme, maka mereka suatu kelompok yang kita bisa deteksi, ya, kita bisa ungkapkan apa tujuannya dan kelompok apa ini mereka ini, dan kemudian kalau kita bisa bongkar jaringan ini, katakanlah untuk jaringan itu bisa selesai. Tetapi kalau ini yang jelas seorang anak yang tidak ada tujuan apapun, kecuali keinginannya dia membuat sesuatu, tetapi apa yang dibuat itulah membahayakan, ini akan kita dapati di sekitar kita sendiri, dan suatu saat akan terjadi di tempat lain kalau kita tidak mampu mendeteksi dari lingkungan anak kita yang sekitar kita sendiri. Itu yang saya katakan bisa bahaya. Kalau terorisme kita sudah, dari pengalaman pribadi saya, ya, kita sudah menyiapkan tim, sudah melatih ini dan sebagainya semuanya, dan sampai kita bisa membongkar jaringannya. Wah, tidak saja dalam negeri tapi juga internasional gitu kan ya. Karena dia ada tujuan, ada kelompoknya. Lah kalau ini tidak ada tujuan, tidak ada apa, hanya suatu keinginan dari seorang yang mungkin karena kurang bimbingan, ya, dan akhirnya melahirkan suatu bencana. Itu yang saya katakan itu justru lebih bahaya dari sisi pencegahan.